Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayyuhal ikhwah a'azzanallah wa iyyakum, saudara-saudaraku jemaah salat zuhur dan ta'lim Masjid Astra Agro Gading. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertemukan kita insyaallah di sebaik-baik majelis, yaitu majelis ilmu, majelis yang memang dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin bagi hamba-hambanya yang mukmin, yang bersungguh-sungguh untuk memiliki derajat yang tinggi berupa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini selalu saya sampaikan sebagai pengantar di satu majelis adalah untuk memberikan motivasi kepada kita dan kembali menggugah nilai-nilai keimanan dan semangat kita dalam berthalabul ilmi, yang salah satu penyakit kaum muslimin pada saat ini adalah keengganan dan rendahnya minat serta semangat mereka untuk menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu adalah satu amal yang akan memberikan kepada kita peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan untuk bisa memberikan kepada kita pengenalan mengenai tentang beberapa keadaan manusia yang memiliki karakter secara khusus yang bisa jadi sebagian adalah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka merupakan sebaik-baik makhluk, tetapi tidak tertutup keadaan dan bahkan kategori ini mungkin yang sangat banyak terjadi pada
ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan beribadah, namun kebanyakan di antara mereka melalaikan dan melantarkan kewajiban ini. Bahkan banyak di antara mereka yang beriman pun itu tidak mau. Oleh karenanya, pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan melanjutkan apa yang pernah kita ulas di kesempatan yang lalu tentang dua kelompok manusia secara umum di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ada yang masuk dalam kategori seburuk-buruk makhluk dan ada sebaik-baik makhluk. Ya, sebagai referensi yang paling dekat untuk kita bisa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang ke-6 dan ke-7. Insyaallah untuk kedua ayat ini sepertinya sebagian besar kita sudah hafal yang hafal. Sudah hafal yang hafal. Jadi kalau ada yang nggak hafal kayaknya sedikit, beda-beda tipis. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abadan khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka memiliki dua kategori. Min ahlil kitab, yang pertama adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang mereka berbuat syirik baik dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara zahir, mengadakan tandingan-tandingan dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Karena terkadang perbuatan syirik itu tidak selalu bentuknya adalah merupakan penyembahan kepada sesuatu yang bersifat materi atau zahir. Bahkan terkadang kesyirikan itu hampir-hampir tidak mampu dikenali kecuali oleh ahli ilmu, kecuali mereka yang mengenal dengan baik tentang apa itu tauhid dan syirik. Nah, mereka lah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini seburuk-buruk makhluk, sehingga Allah mengancam fi nari jahannam khalidina fiha, bahwa mereka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya karena mereka itu seburuk-buruk makhluk. Saya sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu, seburuk-buruk makhluk ini bisa berada dalam dua kategori. Yang pertama yang telah kita ulas secara ringkas, seburuk-buruk makhluk itu adalah orang yang benar-benar melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia sama sekali tidak mengingat Allah di dalam berbagai waktu kesempatan di dalam kehidupannya. Benar-benar dia habiskan kehidupannya di dunia itu hanya untuk mencari dunia. Bahkan kewajiban sholat yang begitu agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak jarang kita dapati masih banyak kaum muslimin yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, dan mereka juga berkeyakinan bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajibannya, tapi banyak di antara yang mereka menelantarkan dan mengabaikan kewajiban ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ini tentang dua kategori manusia. Dan yang kedua yaitu innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Dan kelompok yang kedua adalah yaitu orang-orang yang beriman, tapi juga tidak sekedar beriman, namun dia menegakkan
apa yang menjadi konsekuensi keimanannya itu, yaitu berupa amal-amal yang soleh. Nah, inilah mereka khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka inilah sebut sebaik-baik makhluk. Ya. Ayo lihat, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang ini. Kenapa? Berangkat dari satu dialog yang sangat indah antara Rasulullah SAW dengan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika manusia itu bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW itu tentang kejelekan. Justru Hudzaifah bin Yaman cenderung untuk bertanya tentang kejelekan dan hal-hal yang buruk, untuk mengetahuinya dan dengan maksud untuk bisa menghindarinya, bukan kemudian mau melakukannya. Nah, pengetahuan tentang benar, salah, baik dan buruk, termasuk tentang kategori dua keadaan manusia secara umum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah agar kita kemudian bisa mengambil pilihan yang tepat dari salah satunya, yang tentu kita tidak akan suka dimasukkan dalam kategori seburuk-buruk makhluk. Pasti kalau kita tanya pada diri kita sendiri, bahkan kalau ditanyakan pun, kita ini menjadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang karakter-karakter dari dua kategori manusia secara umum ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita memiliki sesuatu untuk bisa mengidentifikasi siapa yang dikatakan sebagai seburuk-buruk makhluk dan bagian yang mana yang termasuk dalam sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karakternya jelas. Seburuk-buruk makhluk itu ada dua kategori minimal. Yang pertama, orang yang tidak pernah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali dalam berbagai keadaan dia. Inilah orang-orang yang benar-benar dia telah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang seperti ini nggak boleh ada pada seorang mukmin. Karena itulah kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, untuk mengenali tentang karakter-karakter dari dua kelompok ini. Yang orang mukmin tentunya tidak layak, tidak pantas mereka memiliki karakter tentang seburuk-buruk makhluk itu. Yang pertama, karakter mereka sebagaimana layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan mengenai karakter dari orang-orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lalu telah saya terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, bahkan kalau mereka mau dibandingkan dengan binatang ternak saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan berikan derajat mereka di kehidupan di dunia ini, ayo ikhwan, itu tidak lebih baik bahkan dibandingkan dengan binatang ternak. Adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam mereka dengan neraka jahanam. Walaqad jarabna li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan berikan tentang derajat mereka itu tidak lebih baik mau dibandingkan dengan binatang ternak adalah orang-orang yang kelak nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, yang diberikan hati
tapi bersikap, berperilaku seperti orang yang tidak memiliki hati. Hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami tentang ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan penglihatan oleh Allah, tapi penglihatan juga itu tidak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Diberikan telinga, telinganya pun habis untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan lebih suka untuk mendengarkan fitnah, untuk mendengarkan sesuatu yang menjatuhkan dia kepada kemaksiatan, bukan dalam rangka untuk bisa memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan, untuk mendapatkan pengetahuan melalui pendengarannya dari apa yang dia kemudian dengarkan di majelis ilmu maupun sarana yang lainnya. Ya. Maka orang-orang yang kemudian ketika diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata nikmat ini tidak mampu mendorong mereka dan menyadarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka Allah jadikan mereka itu ulaika kal an'am, itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi keadaan mereka. Ini yang perlu kita kenali. Jadi orang mukmin nggak boleh Allah berikan hati, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, tetapi nggak mampu untuk mengarahkan dia untuk kemudian dia mentaati Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan ini. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, itu nggak berubah, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Orang mukmin tidak boleh, karena orang mukmin itu punya iman. Iman inilah yang membuat mudah sekali dia tersentuh oleh nasihat, mudah sekali dia untuk tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan orang-orang kafir, katanya sulit. Orang-orang kafir walaupun mereka terkadang ada yang mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam menjadi beriman, ya, tetapi jumlahnya itu sangat jauh dibandingkan masih yang mereka itu belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mau menerima Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter yang sangat khusus, adalah mereka itu sulit untuk menerima pencerahan yang kemudian mampu untuk memberikan perubahan kepada mereka. Nah, orang-orang mukmin ini diberikan pengetahuan tentang karakter mereka, sehingga kita tidak boleh seperti mereka. Di mana Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka diberi peringatan atau tidak diberikan peringatan, maka sama saja bagi mereka. Nah, kira-kira ada orang-orang muslim, agamanya Islam, kalau kita ajak kepada kebaikan, ya tetap saja tidak berubah. Kita ajak untuk sholat, kita ajak untuk thalabul ilmi, terasa berat bagi mereka. Nah, karakter-karakter ini tidak boleh ada pada orang mukmin. Dan karena itulah disadarkan dia dengan nasihat, dengan kita mengingatkan satu sama lain, agar jangan sampai kita terlalaikan dari perkara yang sangat besar ini, yaitu menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka sama saja bahwa mereka itu tidak akan beriman. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan mereka yang orang-orang mukmin ini harus tahu, sehingga tidak boleh mengikuti jejak mereka, berkarakter seperti mereka yang ketika hidup di dunia itu kan peduli tentang siapa Rabb yang telah menciptakan mereka, siapa yang telah memberikan berbagai macam fasilitas dalam kehidupan mereka, sehingga kalau mereka benar-benar meyakini dan mereka mengetahuinya, maka tentu akan mendorong mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi salah satu karakter di antara orang kafir, Allah jelaskan, walladzina kafaru yatamatta'un wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Jadi di antara karakternya adalah bahwa mereka ini bersenang-senang di dunia,
mereka makan dan minum itu tidak ubahnya seperti hewan. Ya, coba bayangkan. Ya, kembali Allah Subhanahu wa taala sekarang mereka itu berdasarkan karakternya, perilakunya seperti hewan. Maka apa sih yang ada dalam aktivitas keseharian kehidupan hewan? Ya bagi mereka cuma makan saja. Makan dan minum, apa yang dilakukan oleh manusia juga dilakukan oleh hewan, kecuali satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang mukmin diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter, tentang perilaku dari orang-orang kafir ini yang Allah jelaskan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ya, makanya orang mukmin tidak boleh. Tapi suka atau tidak, masih banyak orang-orang mukmin yang ternyata bahkan suka mengikuti perilaku dan gaya hidup mereka. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan ancaman, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, perilakunya, gaya hidupnya, apalagi kalau sampai dia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyetarakan keburukan mereka itu sama dengan orang yang diikutinya. Nah, kemudian yang kedua adalah masuk dalam kategori juga seburuk-buruk makhluk. Yang ini dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan Syekh Udair bin Iyad. Kelompoknya kedua, poin kedua dari seburuk-buruk makhluk juga orang-orang yang beriman, yang mereka cuma mau ingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu saja. Saat mereka kebutuhan, nah ini mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi butuh mau ujian biasanya, ya. Ada yang butuh lagi sedang melamar pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dunia yang lainnya. Dan terkadang mereka ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau mereka melakukan ibadah. Ada mereka yang melakukan ibadah pada waktu-waktu tertentu saja. Karena waktu itu secara umum sebetulnya karena menjadi kebiasaan tempat dari seluruh kaum muslimin melakukan aktivitas ibadah. Sementara waktu istimewa yang lainnya itu tidak menggerakkan mereka karena mereka tidak punya pengetahuan, sehingga memanfaatkan waktu-waktu juga yang begitu banyak yang memiliki keutamaan untuk mereka isi dengan ibadah. Misalnya bulan Ramadan, ya banyak di antara kaum muslimin yang ikut puasa kan, bahkan hampir secara keseluruhan mau berpuasa, begitu. Sampai-sampai mereka pertahankan puasanya itu. Ada yang sholat 5 waktunya dia tinggalkan. Kalau puasa mereka tidak pernah kalah, tapi sholat 5 waktu itu bahkan mereka tinggalkan. Dan ada mereka yang berpuasa, ya kemudian juga mereka melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan misalnya, tetapi selesai dari bulan Ramadan, maka aktivitas itu pun kembali mereka tinggalkan kembali. Secara berangsur-angsur aktivitas ibadahnya kembali mereka tinggalkan. Jadi mereka yang mau beribadah hanya pada waktu tertentu saja. Kemudian ada yang ketika beribadah itu karena keadaan-keadaan tertentu yang terjadi pada mereka. Biasanya kalau lagi susah Pak, tertimpa musibah, ya ada ahli keluarga yang meninggal, seorang anak selama ini nggak sholat, ya, nggak sholat ya. Tapi begitu orang tuanya meninggal, itu mendadak ada yang kemudian ikut sholat. Biasanya diawali dengan sholat jenazah, ya. Tapi bahkan ada juga yang nggak sholat itu orang tuanya ketika meninggal. Masya Allah. Ya. Nah, ini ada mereka yang kemudian ketika meninggal ahli keluarganya, orang-orang yang dicintai, atau ketika keadaan mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian keprihatinan dan kesedihan itu telah berlalu dengan berjalannya waktu, maka akhirnya mereka pun kembali lagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar begini Pak di masyarakat kita? Ya. Ada. Kalau kena musibah baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa kepada Allah. Nah, yang seperti ini juga tidak boleh. Karena dijelaskan seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada waktu-waktu, pada keadaan-keadaan dan saat dia sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku ini, karakter ini tidak ubah
itu mereka kalau sedang khawatir ditimpa dengan musibah, kalau mereka sedang mengalami kesulitan, maka mereka itu nggak berbuat syirik bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka itu beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Kita bisa lihat itu di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 di ayat ke-65, menjelang akhir ayat, menjelang akhir surat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa idza ruqibu fil fulki da'u Allahu mukhlisina lahu-d-din. Falamma nazahu ilal bari idahum yusrikun. Ketika mereka naik kapal dan khawatir kalau kapal itu akan karam atau tenggelam saat mereka berlayar di lautan orang-orang musyrik ini, maka apa yang mereka lakukan? Maka mereka ketika itu mengikhlaskan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Masya Allah. Jadi ketika mereka khawatir naik kapal, kalau kapal ini nanti dihantam badai lalu akan karam, akan tenggelam, dalam situasi mereka khawatir, ketakutan, maka mereka tuh benar-benar mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena mereka yakin kalau mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menolong mereka. Falamma nazahum ilal bari idahum yusrikun. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan di mereka sampai kembali mereka di daratan, idahum yusrikun, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena keadaan-keadaan tertentu saja. Kalau mereka sudah tidak berada dalam kesempitan, tidak ada di dalam kekhawatiran, tidak ada dalam ketakutan, dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan aman, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kalau ada orang yang cuma ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tertentu saja, pada keadaan-keadaan tertentu saja, maka juga ini adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita, itu tidak terikat dengan waktu, dengan keadaan-keadaan tertentu. Apakah saat kita butuh atau tidak, Allah tidak peduli itu. Tapi apa yang menjadi hak hidup kita di dunia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bahkan setiap saat selama nafas kita, yaitu masih berdetak, selama kita masih memiliki kehidupan, Allah tidak akan berhenti mengalirkan nikmatnya. Coba lihat dalam surat Ar-Rahman, ada satu kalimat yang diulang-ulang itu. Apa kalimat tepat dalam surat Ar-Rahman itu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya, Pak? Coba. Nikmat Allah yang mana lagi? Ya. Nikmat Allah yang manakah lagi yang kamu dustakan? Ada berapa kali itu dalam surat Ar-Rahman? Paling gampang jawabnya banyak. Yang paling gampang jawabnya banyak, Ustaz. Ada 31 kalimat. Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan adalah kalimat dustakan, bukan ingkari. Apa maknanya? 31 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang. Masa diulang 31 kali nggak mudah segitu? Sampai kemudian itu nggak bisa memberikan kepada kita satu kekuatan yang membangun potensi keimanan kita, menyadarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat dustakan, tidak ingkari. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya itu nggak ada yang mengingkari tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sebagai seorang mukmin yang taat ataupun dia belum taat, yang hari ini sudah mau beribadah atau yang bahkan masih bermaksiat. Kalau kita tanya soal yang terkait
terkait dengan rezeki mereka, ya tentang nikmat-nikmat dunia, maka mereka semua mengetahui. Mereka gak ingkari itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka tahu hidup mereka pun itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Akan tetapi yang terjadi adalah apa? Mereka tidak mengingkari nikmat Allah, tetapi mereka dustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengingkari nikmat, tetapi nikmat itu mereka dustakan. Sehingga bentuk pendustaan mereka adalah di mana mereka tidak menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah mengikuti langkah-langkah setan dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim, terutama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan udkhulu fis-silmi kafa, masuk kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah perkenalkan kepada kita pengetahuan ini, karena syaitan itu punya misi yang luar biasa untuk menggelincirkan setiap anak Bani Adam. Dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana luar biasanya syaitan ini untuk memperdaya dan menggelincirkan anak Bani Adam. Qala rabbi fabima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughyiyanahum ajma'in. Di mana Iblis berkata, ya engkau telah menyatakan aku sebagai makhluk yang sesat, maka akan aku jadikan yang namanya maksiat itu indah dalam pandangan manusia di dunia, dan akan aku sesatkan mereka semua. Bagaimana caranya? Setan membuat langkah-langkah strategi tipu daya untuk diikuti oleh manusia. Termasuk diantaranya adalah mengelabui mereka yang hanya mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat dan waktu-waktu tertentu saja, tetapi ketika apa yang mereka telah dapatkan dari kebutuhan mereka telah berlalu waktu-waktu di mana biasa manusia bersama-sama melakukan aktivitas ibadah, maka semangat mereka pun itu kemudian berkurang, dan bahkan mereka banyak yang kembali meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan begitu banyak nikmat yang diberikan, yang nikmat itu tidak akan mampu untuk bisa dihitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya perhatikan, kita kenali tentang karakter dari seburuk-buruk makhluk ini ada pada dua kategori manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, yaitu khususnya adalah orang-orang kafir. Kemudian juga yang kedua adalah orang yang mungkin mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada waktu dan keadaan tertentu saja, maka mereka di dalamnya bisa jadi perilaku orang-orang musyrik, perilaku orang-orang munafik yang hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dan keadaan tertentu saja. Yang tentunya orang mukmin harus mengenali perilaku ini adalah bukan dalam rangka untuk mengikutinya, tetapi sebagaimana berangkat dari apa yang menjadi misi Hudzaifah ibn Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah agar mereka dapat menghindarinya. Ya. Mungkin pada kesempatan siang hari ini dulu yang kita bahas. Insyaallah untuk kelanjutannya kita akan uraikan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktu 5 menit, ya barangkali silakan. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita simak dan kita cerna. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mengambil manfaatnya, sehingga itu menjadi ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang mukmin, apalagi kita yang sudah mau melaksanakan ketaatan, sudah mau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hati-hati dengan dua perilaku yang ini merupakan sesuatu yang sangat identik dengan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.